Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Novali dari Prodi PPG Sejarah Indonesia dengan NIM 2400103923204051 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Mohon dosen pembimbing masukannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk pimpin doa. Siap. Berdoa. Buat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Selesai. Hari ini ada tidak masuk? Tidak, Pak. Oke, sebelum itu walaupun ingin ya, saya presentasi dulu. Afifatul Hadir. Anggun, Anissa, Hadir. Arina, Atila, Rapat. Aurel, Hadir. Bayu, Hadir. Bilkis, Lilian, Hadir. Bunga, Devi, Dia, Hadir. Isri, Elang, Rapat. Elsa, Hadir. Erin, Giza, Hildan, Hadir, Pak. Isna, Hadir. Beni, Hikmatul, Husnul, Kiki, Kusuma, Lestari, Muhammad Izzat, Hadir. Nanda Wildan, Hadir. Naila, Novita, Nur Rahman, Hadir. Rizka, Hadir. Salsa, Saras, Sekar, Hadir. Usli, Hadir. Zaskia. Hari semua ya. Ya. Hari ini agak digeser sedikit. Agak ke sana. Oke, sebelum masuk ke materi,
biar lebih semangat ya, kita yel-yelan dulu slogan sekolah kita ya, atau semangat sekolah kita ya. Siapa kita? Mahasiswa berbudaya. Semangatmu? Saatnya maju dan berbudaya. Oke, nggak pada semangat, tapi saya minta sekali lagi ya. Siapa kita? Mahasiswa berbudaya. Mana semangatmu? Saatnya maju dan berbudaya. Oke, hari ini kita akan mempelajari sesuatu hal, tapi sebelum itu juga saya ingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah pernah kita sepakati bersama. Ada yang masih ingat? Ada. Apa? Coba contohnya, Iza. Ketika kita mau keluar dari kelas, tapi di situ masih saat jam KBM dan ada guru, itu kita harus permisi atau meminta izin terlebih dahulu. Oke, satu itu. Yang kedua apa lagi? Menghormati orang berbicara di depan. Menghormati orang berbicara di depan. Salsa, selesai. Oke, tidak boleh ngobrol. Wildan? Makan saat jam istirahat. Oke, tidak boleh makan ya di dalam kelas. Makanya nanti kalau jam istirahat, dari HP juga. Ya, biasanya HP nih dari kalian yang sering digunakan. Nah, coba dari kebersihan kelasnya. Kira-kira udah bersih atau belum? Sudah. Lacinya. Tidak Ada yang lacinya ya. Oke. Berarti masih ingat semuanya ya? Masih. Jadi harusnya dalam pembelajaran hari ini kita tetap bisa berjalan dengan lancar. Oke, karena kemarin kita sudah membahas soal disintegrasi bangsa, berarti kita nanti mulai masuk ke materi demokrasi liberal yang berlangsung di Indonesia antara tahun 1950 sampai 1959. Coba saya tanya, kenal nggak 3 tokoh yang ada di depan? Coba angkat tangan siapa yang bisa menyebutkan? Coba yang lain selain Reza. Coba yang lain. Yang lain dulu. Afi, ya. Soekarno, Muhammad Hatta, sama Bung Tomo. Soekarno, Muhammad Hatta, Bung Tomo. Ada pendapat lain? Kali. Soekarno, Ki Dewantoro, Bung Tomo. Soekarno, Bung Tomo. Ada lagi pendapat yang lain? Ayo. Ya itu fotonya Muhammad Hatta. Ada lagi. Ayo. Yang paling kanan dari saya. Soekarno. Oke, Soekarno. Kalau ini kayaknya gak ada perdebatan ya. Ya. Yang tengah nih sudah ada Muhammad perdebatan Hatta. nih. Muhammad Hatta apa Ki Dewantoro? Oke. Yang paling kiri dari saya. Bung Tomo. Supomo. Apakah dia Bung Tomo? Coba kalau kaitannya sama demokrasi liberal kira-kira siapa? Salah satu Perdana Menteri ya. Supomo. Ayo. Saya kasih clue. Inisialnya SS.
Bukan warung. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir. Siapa? Sultan Syahrir. Sultan Syahrir. Yang paling kiri itu Sultan Syahrir. Ya, mungkin dia karena mukanya agak mirip. Agak mirip. Ada Sama bajunya, Pak. Bajunya iya. Ya itu ya baju era dulu ya. Oke, sekarang coba saya tanya lagi. Nah, kaitannya masih dengan demokrasi liberal. Tadi siapa? Perdana Menteri pertama Indonesia? Ya, Eza. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir. Wildan. Muhammad Nasir. Oke, ada dua jawaban berbeda. Siapa yang mau menambahkan lagi? Mungkin ada jawabannya beda atau setuju semua dengan dua pendapat ini? Sultan Syahrir. Sultan Syahrir. Coba yang Sultan Syahrir angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Yang Muhammad Nasir. Kalau pertanyaannya siapa Perdana Menteri pertama Indonesia, itu jawabannya Sultan Syahrir. Tapi kalau pertanyaannya siapa Perdana Menteri pertama di era demokrasi liberal, ya, baru jawabannya Muhammad Nasir. Tuh, ya. Nah, tapi sebelum masuk ke sana soal jabatan Perdana Menteri, ya, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian semua nanti mampu mengetahui, menganalisis, ya, memahami perkembangan politik, kondisi politik di era demokrasi liberal, kemudian kondisi ekonominya, kemudian kondisi sosialnya, bagaimana di era demokrasi liberal, serta juga kebudayaannya seperti itu. Iya, bisa ya? Nah, tentunya dengan rasa tanggung jawab. Kita mulai masuk ke apa sih demokrasi liberal itu. Nah, di sini saya sudah menuliskan ada Undang-Undang Dasar sementara 50, kemudian ada parlementer, kemudian ada multipartai, dan juga ada Perdana Menteri. Nah, demokrasi liberal itu di mana kondisi negara kita pada saat itu menggunakan landasan hukum negara Undang-Undang Dasar sementara 1950, tidak lagi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang terjadi. Yang kedua, parlementer. Apa yang dimaksud dengan parlementer? Nah, jadi ketika era demokrasi liberal, negara kita itu dalam kondisi atau sistem pemerintahannya itu parlementer. Ya, parlemen berarti yang memegang jabatan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, bukan lagi seorang presiden. Nah, pada saat itu Pak Presiden yaitu Pak Karno hanya sebagai simbol negara. Ya, kepala pemerintahannya diserahkan kepada yang lain, kepada Perdana Menteri. Pada saat itu siapa? Ya, tadi ada Sultan Syahrir, kemudian sudah disebutkan ada Muhammad Nasir. Nah, nanti ada juga yang lain yang mungkin belum disebutkan seperti Muhammad Hatta, walaupun pernah jadi wakil presiden, tapi juga beliau pernah menjadi Perdana Menteri. Juga ada Amir Syarifuddin, ya, yang kita bahas di bab yang lalu, ya, pernah menjabat sebagai Perdana Menteri, tapi akhirnya sebagai tokoh pemberontak atau pemecah belah bangsa. Nah, kondisi yang lain, keadaan atau partainya itu dikenal dengan sistem multi partai. Jadi partainya ada sangat banyak pada saat itu. Tidak hanya 10 atau hanya 20, tapi banyak sekali. Ya, bisa dibilang setiap kalangan atau setiap komunitas itu punya partai. Ya, jadi demokrasinya benar-benar bebas pada saat itu. Nah, yang terakhir Perdana Menteri, ya, karena sistemnya parlementer dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Kita
masuk ke bagian selanjutnya. Nah, di sini parlementer, kalau yang belum kenal dengan istilah parlementer atau parlemen, yaitu ya DPR, MPR, DPD, legislatif. Ya, yang pilkada kemarin kalian sudah nyoblos atau belum? Sudah. Yang belum, berarti kalau yang sudah tua ya? Sudah. Yang belum masih muda ya? Masih. Nah, legislatif, DPR, MPR, nah itu yang disebut dengan parlemen. Ya, wakil rakyat. Parlemen itu wakil rakyat. Jadi nanti jangan bingung kalau ketemu kata parlemen itu apa, Pak? Nah, dalam sistem parlementer tadi dipimpin oleh kepala pemerintahan yang disebut sebagai Perdana Menteri. Nah, kemudian Perdana Menteri itu bertanggung jawab kepada parlemen, kepada wakil rakyat. Jadi segala macam kebijakannya, segala macam yang diatur, yang dibuat atau yang dipertanggungjawabkan itu semuanya ke parlemen, ke wakil rakyat. Maka dari itu jabatannya tidak diatur. Jadi nanti yang ngatur adalah parlemen. Gimana cara ngaturnya, Pak? Ya semisal Perdana Menterinya itu dianggap tidak bijak, dianggap menyalahi aturan, dianggap kebijakannya itu tidak benar. Nah, itu parlemen berhak langsung menurunkan jabatannya ke Perdana Menteri yang sedang berkuasa pada saat itu. Jadi nggak diatur kayak kalau sekarang kan pemerintah atau kepala pemerintah presiden itu kan ada aturannya ya. Dalam jabatan periodenya maksimal dua periode, satu periode 5 tahun. Kalau dulu nggak, bebas. Kalau selagi masih bagus ya dilanjutkan, tapi kalau ada kebijakan yang jelek atau dirasa salah oleh parlemen, ya langsung parlemen berhak mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Perdana Menterinya. Oke, nah ini dia kabinet atau Perdana Menteri di era demokrasi liberal. Itu ada berapa di situ? Ada 7. Ada 7. Dari yang pertama tadi ya di awal Yuda sudah menyebutkan ada Muhammad Nasir. Kemudian yang kedua ada Suleiman. Kemudian yang ketiga ada Ali Hassan 1. Kemudian ada yang selanjutnya Ali Hassan 2. Dan terakhir Juanda. Nah, inilah 7 kabinet atau 7 Perdana Menteri yang pernah berkuasa di era demokrasi liberal. Ya. Sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan? Belum. Oke. Paham semuanya berarti ya? Paham. Oke, yang selanjutnya, nah, dari ketujuh kabinet tadi, saya minta kalian untuk membuat kelompok untuk berdiskusi. Apa yang didiskusikan? Ya, ini saya sudah menyiapkan LKPD-nya. Nanti silahkan kalian isi apa saja yang diminta di dalam LKPD ini. Ya, silahkan berdiskusi. Oke, untuk kabinet Nasir ini kelompoknya ya, ada Alifatu, Jenny, Eza, Naila dan Amel. Nanti silahkan langsung sambil berjalan langsung ya. Kemudian Suliman, ada Anggun, Fatan, Isna, Lestari dan Rizky. Kabinet Silopo, Anissa, Hilda, Hikmah, Suma, Sita. Ali Sastro 1, ada Lilian, Devi, Susu, Sarah, Arena. Yuk.
Kabinet Burhanuddin Harahap ada Aurel, Bayu, Karin, Bunda, Salsa. Kabinet Ali Samsul 2 ada Rizka, Erik, Elang, Istri, Bilkis, Nurrahman. Dan terakhir kabinet juara ada Bunga, Elsa, Iki, Wildan, dan Novita. Ya, silakan kalian berkumpul. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya bagikan dulu. Dan ditulis namanya. Ini kelompok ya. 1. Sudah ada yang selesai? Belum. Bapak nanya aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini mewakili kelompok 7 dengan nama kabinet Juanda. Program kabinet Juanda. Yang pertama, pembentukan Dewan Nasional. Yang kedua, menormalisasi kondisi Republik Indonesia. Yang ketiga, memperjuangkan pengembalian pilihan daerah dan mempercepat proses pembangunan. Yang keempat, melancarkan pembatalan konferensi Medan Bunda dan keberhasilan Juanda. Yang pertama, mencetuskan deklarasi Juanda. Yang kedua, memperbaiki kondisi ekonomi. Yang ketiga, menyelenggarakan musyawarah nasional. Yang keempat, terbentuknya Dewan Nasional. Yang kelima, memberantas pemberontakan PRRI serta dan Permasalahan yang dihadapi kegagalan konstituan adalah pembentukan UUD baru. Hal itu lebih disebabkan kondisi politik di negeri yang tidak stabil ditambah dengan munculnya gerakan yang mengancam ketertiban dan keamanan Indonesia dan faktor terdapatnya sikap mementingkan golongan atau partai politik yang berada dalam konstituen. Salah satu kegagalan utama dalam menanggapi ketidakstabilan politik dan ekonomi yang melanda Indonesia saat ini. dari kelompok lain jika ada yang ingin ditanyakan, Ya, oke, ada banyak tuh. 2 penanya saja ya. dua. Kelompok 1. Indan sama Aurel. Kelompok 1. Gelis ini dulu. 2 Aurel sama Hildan ya, yang lain nanti lagi silakan. Saya akan membacakan isi deklarasinya, yaitu
Aturan mengenai batas perairan Indonesia yang sebelumnya dianggap mengancam keamanan dalam negeri. Berdasarkan deklarasi tersebut dinyatakan bahwa wilayah laut dan daratan NKRI adalah satu kesatuan. Cukup dari saudara. Ya. Tadi saya membaca di ada pertanyaan dari yang disebut saken atau saken itu artinya saken itu apa? Kabinet saken itu apa? Nah, mungkin yang di meja diskusi bisa bantu jawab yang di depan. Boleh. Kabinet yaitu kabinet yang tidak berasal dari partai politik serta memiliki 2 anggota yang pokoknya kabinet tersebut tidak dari partai politik. Terima kasih. Jika ada yang tanya, sekian dari kelompok 7 ke kelompok 1. Kira-kira masih dalam ingatan atau enggak nih? Materinya masih. Oke. Coba kalau gitu saya kasih pertanyaan nih. Tanjung Morawa. Tanjung Morawa. Tanjung Morawa. Kuncinya apa tadi? Kabinet Republik. Tadi kebetulan juga tadi ditanyain ya, aku ditanyain. Oke, jawabannya Tanjung Morawa. Ini mungkin ada yang bisa jawab? Kayak dari satu disebutkan keberhasilannya siapa? Harusnya dari kata. Oke, singkat. Berhasil mengadakan konferensi Asia. Oke, berhasil mengadakan konferensi Asia Afrika. Ada yang mau menambahkan? Saya Ya, Afi. berhasil menyelesaikan gerakan separatisme yang belum selesai. Oke, menyelesaikan dengan yang belum selesai. Selanjutnya, coba kalau yang ini, kira-kira kenapa? Kok akhirnya runtuh demokrasi liberal ini? Mungkin kabinet juara bisa mewakili atau yang lain ada yang tahu jawabannya yang lain coba. Kenapa bisa runtuh demokrasi liberal? Kaitannya dengan apa? Ya, Eza. Kenapa sih demokrasi liberal itu bisa? Karena pada tahun 1949 itu di era demokrasi liberal berakhir. Itu ketika karena banyaknya konflik antar golongan dan juga ketidakmampuan untuk menetapkan dasar negara yang jelas. Oke, ya, karena Dewan Konstituan itu tidak bisa membuat dasar negara baru, ya akhirnya suara dari presiden. Jadi kesimpulannya apa untuk hari ini? Kita belajar demokrasi liberal. Coba siapa yang mau menyimpulkan dapat apa aja hari ini? Dapat materi hari ini. Ya, boleh baca. Hidup. Ya, berdiri nggak apa-apa. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini kita tuh dapat ya tentunya banyak ilmu, terus kita senang juga bisa menjawab antara kelompok. Terus kesimpulannya itu demokrasi liberal itu adalah bentuk pemerintahan yang memperhatikan hak asasi manusia dan juga kebebasan berpendapat. Jadi di dalam demokrasi liberal ini kita kayak nggak terpaku seperti di dalam pahamnya komunis. Oke. Jadi kesimpulannya ada lagi yang lain? Nggak ada. Intinya dalam demokrasi liberal siapapun boleh berpendapat, bebas berpendapat, ya walaupun dampak jeleknya akhirnya seringkali berganti-ganti
Perdana Menteri atau kabinet ya. Oke, untuk hari ini apakah masih ada pertanyaan yang ganjal? Nanti bisa dipahami semua ya. Bisa. Kondisi politiknya, bagaimana kondisi ekonominya, sosialnya dan budayanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti untuk hari ini terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Boleh tepuk tangan.